Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kalian semua, buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kesempatan buat hari ini bisa bertemu, berpapas langsung dengan kalian. Senang rasanya bisa berkumpul kayak gini. Sebenarnya udah lama, udah nggak ketemu, tambah lagi saya di semester kemarin juga nggak ada ketemu dengan kalian. Nah, jadi untuk menilai bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, bisa diserap apa enggak ke kalian, saya pengen tahu deh sejauh mana kemampuan kalian, terus penyerapan kalian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini saya pengen mengajak kalian berkolaborasi untuk bisa diskusi langsung tentang tema yang akan kita tampilkan ini nanti, yaitu tentang promosi dan mutasi ya. Tentang promosi dan mutasi. Nah, saya pengen kalian nanti bisa interaksi dengan baik, dan aku pengen, sejauh ini saya pengen tahu seberapa jauh kalian udah belajar, udah baca, atau sudah memahami tentang manajemen sumber daya manusia itu. Nah, mutasi dan promosi itu adalah bagian terkecil dari bagian MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah, aku pengen kalian juga bisa set juga bagaimana manajemen sumber daya manusia itu penting buat kita semua, termasuk yang sudah kerja maupun belum. Nah, aku pengen kalian juga bisa menguasai kayak mana sih yang namanya promosi, mutasi, dan sebagainya. Biar kalian tuh memahami, bukan hanya mengetahui dari sebuah teori saja, tapi pengen tahu kita akan melihat kayak mana sih yang ada di lingkungan kita, sekitar kita. Artinya kita bisa melihat bagaimana lingkungan sekitar kita untuk bisa terkait mutasi dan promosi orang yang bekerja di sana. Nah, hari ini aku mau sharing, ini adalah bagian presentasi kalian. Nanti boleh dilihat, bisa nampil ya di layar kacanya masing-masing. Nampil? Ya. Di layar kacanya masing-masing nampil. Belum. Belum. Oh, lagi sharing. Lagi sharing. Udah. Oh iya, sudah. Udah. Nah, lagi sharing, dan nanti tolong teknisnya gimana, saya pengen beberapa yang bisa bacain. Tapi slide-nya nggak harus keseluruhannya. Ini karena banyak, ada 20 slide. Nanti bisa kita langkain beberapa materi yang harus kita, itu nanti adalah tanya jawab bagian kalian. Jadi aku pengen nanti sejauh mana kalian udah pahami yang udah kalian bikin tadi untuk bisa dikuasai itu. Dan untuk pembukanya, saya persilakan siapa ketuanya, nanti bisa di next selanjutnya. Nanti di tengah-tengah jeda, nanti aku akan tanyakan beberapa pemahaman di sana, jadi nggak usah khawatir, apa sih dari sana, nggak harus baca keseluruhannya, tapi kalian harus pahami dari apa yang sudah akan sampaikan. Nah, untuk pertama boleh dari siapa, James ya? Oke, dari James. Boleh dari James dulu. Baca. Iya, boleh perkenalkan dari judul, terus beberapa temannya yang sudah tampil di sini. Dan promo. Baiklah, ini kita akan mulai pendial mano dengan NIM 1901010110 dari kelas 3A3 Manajemen. Yang pertama itu ada Fani Francisca, yang kedua MI Al-Faraibi, ketiga Ardila, keempat Cici Aprilia Sandi, yang kelima Mary Lianti, 6 Nadia, 7 Ramadhani, 8 Widian Terma, yang ke-9 Wengki Wulandari Putri, yang ke-10 Rinda Fitri, yang ke-11 Sri Utami. Oke. Itu adalah tim yang sudah kalian bentuk ya, James, yang ke presentasi. Oke, selanjutnya James akan presentasikan apa itu mutasi, ya. Nah, kedenger ya posisinya. James akan kalau yang ngomong mati mic.
Iya, yang nggak ngomong tuh nanti mic-nya dulu. Oh ya, silakan. Boleh dilanjut oleh James? Pengertian mutasi. Mutasi adalah suatu pekerjaan. Apa, Pak? Ya, silakan. Dilanjutkan. Mutasi adalah suatu proses pemindahan posisi atau jabatan atau pekerjaan seorang karyawan ke posisi yang dianggap setingkat atau sederajat. Mutasi merupakan kegiatan rutin dari perusahaan untuk melaksanakan prinsip dari main on next. Oh, oke. Metode mutasi itu ada dua. Yang pertama itu dengan metode cara ilmiah atau mutasi rutin. Yang kedua itu cara tidak ilmiah atau bukan mutasi rutin. Oke. Nah, aku mau tanya di James, di sini kan ada mutasi rutin, ada mutasi tidak rutin. Boleh dijelaskan apa sih mutasi rutin sendiri dan apa mutasi tidak rutin? Mutasi rutin tuh Pak, apa pergantian yang apa namanya itu? Pergantian kayak mana? Itu di apa namanya? Oke, kalau ada Apa temannya yang namanya mungkin tuh? yang menguasai, kita bisa balikin deh. Ada yang bisa bantu nanti sebelum saya. Ada yang mau bisa bantu di antara kalian? Saya persilahkan. Apa sih yang termasuk dalam mutasi rutin maupun mutasi tidak ilmiah, bukan mutasi yang rutin? Boleh partnernya, audiens yang lain bisa menjelaskan bagian itu. Boleh? Bisa, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Ya, siapa? Siapa? Silakan. Bisa, Pak. Iya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Pak. Imam. Ya, silakan. Menurut saya mutasi rutin tuh misalnya kayak gini, Pak. Apa yang terjadi di Kapolri atau Kapolres itu kan secara akan ada masa jabatan. Itu mungkin ada masa jabatannya habis akan berganti kan, itu kan akan dimutasi ke perpindahan tugas ke daerah lain. Itu mungkin menurut saya untuk cara ilmiah mutasi rutin kan ada batas waktu masa jabatan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, Pak. Oke. Boleh? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Itu adalah cara mutasi rutin ya. Kalau tidak rutin, ada yang bisa menjelaskan. Oke, kalau nggak ada, berarti sini saya jelaskan, berarti ada mutasi rutin, ada mutasi tidak rutin. Jadi kalau mutasi rutin itu adalah mutasi yang notabene adalah sudah ditentukan dari perusahaan. Jadi bila mana perusahaan tadi udah nentuin rolling dari suatu jabatan yang akan diganti atau dimutasi pada waktu tidak sudah ditentukan dalam 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, maka itu adalah bagiannya. Tapi namun kalau secara tidak ilmiah atau bukan mutasi rutin, otomatis dia bisa dikondisikan adalah karena orang mengalami